Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang fase E khusus untuk kelas 10 dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan judul Meraih Kesuksesan dengan Kompetensi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Sebelum kita memahami materinya, kita akan terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja dengan tartil dan kaidah tajwid, serta terbiasa tadarus Al-Quran setiap harinya. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hadis terkait tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja untuk meraih kesuksesannya dan menerapkan kompetensi ini di kehidupan sehari-harinya. Yang kelima, peserta didik mampu menerapkan kompetensi dalam kebaikannya dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, kita akan membaca tadarus terlebih dahulu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang kalau Allah menghendaki. Niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebaikanlah hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu persilahkan. Setelah kita membaca suratnya, kita akan mengidentifikasi hukum tajwidnya. Yang pertama, pada kalimat wa'alzalna, hukum bacaannya adalah ikhfa, disebabkan nun mati bertemu dengan huruf za. Yang kedua, kalimat wa'alzalna ilaika, hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil, yang digarisbawahi adalah lafaz na karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang berbeda. Yang ketiga, pada kalimat musaddiqal lima, yang digarisbawahi adalah fathatain bertemu dengan lam, maka dihukumi bacaannya adalah idgham bila gunnah. Yang keempat, pada lafaz lima, hukumi bacaannya adalah mad tabi'i karena ada alif huruf sebelumnya berharokat fathah. Yang kelima, yaitu pada lafaz wa muhaiminan alaihi, dihukumi bacaannya adalah izhar karena tanwin bertemu dengan huruf ain. Yang selanjutnya yaitu lafaz fahkum bainahum, dinamakan hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ba. Yang selanjutnya yaitu lafaz bainahum bima, dinamakan ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya pada kalimat bima anzala, di mana hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil, disebabkan karena mad tabi'i bertemu huruf hamzah pada lafaz yang berbeda. Selanjutnya yaitu isi kandungan surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama yaitu Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang benar, tiada keraguan di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup, pedoman dalam memutuskan segala hal.
Yang ketiga, setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zamannya. Yang keempat, Allah menjadikan umat manusia beragam agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kelima, semua manusia akan kembali pada Allah dan mendapatkan balasan amal. Yang keenam, ayat ini memotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Badiru bil a'mali fitnah ka qut'il laili yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Artinya, bersegeralah melakukan amal-amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya dengan sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Setelah kita tadarus, kita akan mengidentifikasi hukum tajwidnya. Yang pertama, pada lafaz fasayarallahu. Hukum bacaannya adalah lam jalalah tafkhim. Alasannya, lafaz Allah didahului oleh fathah. Kemudian, amalakum wa rasuluhu. Di dalam hukum bacaannya ditekankan pada lafaz mim sukun bertemu dengan wawu, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Yang ketiga yaitu lafaz wal mu'minuna. Pada lafaz hukum bacaannya termasuk alif lam qamariyah. Alasannya karena alif lam bertemu dengan huruf mim. Yang keempat wasyahadati. Pada lafaz wasyahadati terdapat alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf shin. Yang kelima yaitu pada lafaz fayunabbi'ukum bima, hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Alasannya mim sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya kita akan memahami isi kandungan surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, perintah untuk bekerja guna memenuhi kehidupan duniawi. Yang kedua, Allah akan melihat semua aktivitas pekerjaan kita, baik yang buruk maupun yang baik. Yang ketiga, larangan untuk bermalas-malasan dan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Yang keempat, setiap tindakan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Selanjutnya terdapat hadis Rasulullah tentang etos kerja. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Artinya, dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaannya, ia melakukannya dengan itqan atau profesional dan sempurna. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Kesimpulan yang kita dapat dari dua ayat Al-Quran dan dua hadis, yaitu yang pertama, mengawali sesuatu pekerjaan dengan membaca bismillah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsisten. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Memiliki etos kerja yang tinggi adalah salah satu akhlak mulia seseorang muslim pada dirinya sendiri. Etos kerja yang tinggi serta tidak terpangku dengan pada orang lain adalah keteladanan dari Rasulullah SAW. Bagaimana teman-teman materi yang telah saya sampaikan? Semoga memberikan bermanfaat untuk khususnya kepada saya dan teman-teman yang lainnya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.